Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan, apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena kita sudah merasakan, sudah menikmati sepanjang tahun 2020 pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kita semua. Untuk itu izinkan kami dari gereja GKI City Worship untuk kami melayani Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Untuk kami mau beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Mengakhiri tahun yang luar biasa ini. Tahun yang penuh dengan anugerah, penuh dengan mujizat, penuh dengan perkenanan Tuhan, penuh dengan kebaikan Tuhan. Kita mau akhiri di dalam hadirat Tuhan. Kita mau mempersiapkan kehidupan kita untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2020 tentunya juga bersama dengan Tuhan. Sebelum kita mulaikan ibadah kita malam hari ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang baik, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Tidak ada kata-kata lain selain kami mau berterima kasih kepada Tuhan. Kami bersyukur buat segalanya Tuhan. Kami tahu keadaan boleh berubah. Musim datang silih berganti. Tetapi kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang dan sampai selamanya. Kuasanya, kebaikannya tetap sama. Untuk itu Tuhan Yesus, kami ada di penghujung akhir tahun 2020. Kami mau mengakhiri semuanya Tuhan, bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pertolongan demi pertolongan Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu dengan apa kami membalas semua kebaikan Tuhan. Selain kami mau terus datang, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Kami boleh sehat, kami boleh kuat. Untuk kami datang beribadah, memuji, menyembah dimanapun kami berada malam hari ini. Untuk itu Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang hadir di tempat ini. Engkau Tuhan juga yang hadir di setiap tempat kediaman umat-umat-Mu berada. Biarlah Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati kami semua, keluarga-keluarga yang ada. Kami percaya Tuhan, di dalam ibadah mengandung janji. Ketika kami beribadah kepada Tuhan, ada kuasa. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengalami lemah tubuh, sakit penyakit, di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan, kami mau buka hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu mengalir di tempat kami. Pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah jadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan kalau kita ada sampai saat ini. Amin saudara. Bagi Bapak Ibu yang ada masih mengikuti live streaming pada malam hari ini. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik atas kita. Kalau kita bisa ada di akhir tahun 2020. Itu semua karena karunia Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar atas kita. Kalau kita bisa bernafas, masih merasakan kehidupan yang baru, itu semua pertolongan Tuhan yang selalu baik atas kita. Mari saudara, kita buka hati kita beri yang terbaik, kita memberikan penyembahan yang baik, yang baru daripadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari saudara, kita bangun penyembahan kita. Kita beri yang terbaik saudara. Engkau baik.
bersyukur. Kasih-Mu tak pernah terlambat, kasih-Mu tak pernah berubah, selalu baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Siaraba yaraba yaraba se. Haleluya. Tuhan. Siaraba yaraba saraba. Siaraba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik, Engkau terlalu baik. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Sira, ya Rabba, ya Rabba. Haleluya. Kami puji, kami sembah nama yang agung, hanya kepadamu Tuhan. Mata kami tertuju hanya kepadamu. Shikana ya rabataka ya rabasikina, ya rabataka ya rabashikina ya rabasik. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, kami tahu itu semua karena kebaikan-Mu yang sungguh sempurna atas kami Tuhan. Dan hari ini, malam hari ini Tuhan, di akhir tahun 2020 ini Tuhan, kami mau mempersembahkan setiap korban kami yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami biarlah berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau ambil alih Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami siap menerima anugerah yang baru. Kami mau memuji, meninggikan nama-Mu, sebab Engkau terlalu baik atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, saudara Bapak Ibu, saudara kasih yang ada di rumah yang siap memuji akan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara kekasih. Shalom. Tuhan Yesus kita baik, amin. Dia tak pernah berubah atas kita. Mari saudara kita bangkit berdiri. Buat Bapak Ibu saudara kekasih yang ada di rumah mana saja yang masih mengikuti live. Kita bangkit berdiri, kita memuji meninggikan nama Tuhan. Sebab Tuhan kita baik, Dia tak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang, hari demi hari, tahun demi tahun Tuhan selalu ada bersama kita, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Mari sama-sama saudara kita katakan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik. Mari kita mengangkat jempol kita saudara. Namanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti
beri yang terbaik Tuhan. Engkau sungguh baik atas hidup kami Bapa. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sekali lagi saudara, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi saudara, kita katakan dengan iman, Yesus baik. Yes, Tuhan Yesus baik atas kita, amin. Dia selalu menyertai kehidupan kita dari hari demi hari. Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus kita baik, amin saudara. Dia dahsyat, dia luar biasa, sebab dia selalu menyertai atas hidup kita, amin. Haleluya. Mari silakan duduk saudara. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Sebab Engkau adalah Immanuel atas kami Tuhan. Engkau selalu menyertai setiap hidup kami Tuhan. Hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan, Engkau menjadi Immanuel atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam malam. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Mari sama-sama saudara. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesusahan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima
Mari sama-sama kita katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Kau kuatkan, aku bertahan, kau hadapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan, aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Kau katakan dengan iman saudara, Tuhan Engkau adalah Immanuel atas kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan atas kami. Allah besertaku Immanuel. Shikaya rabaya rabata kaya rabasa. Hiya rabata kaya rabaya rabasa. Hiya rabata kaya rabasha. Immanuel, janji-Mu selalu sempurna bagi kami dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa,
Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita mengangkat tangan kita. Biar hari demi hari Tuhan tetap terus menjadi Immanuel atas kami. Tuhan yang menyertai kami Tuhan. Tuhan yang sertai hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Terima kasih Tuhan. Jalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, Haleluya. Haleluya. Biarlah hadirat-Mu Tuhan turun memenuhi kami dimanapun kami berada pada saat ini. Sebab Engkau Tuhan adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, berjalan bersama kami. Terbukti sepanjang tahun 2020 ini, Engkau berjalan bersama kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh mencapai penghujung tahun 2020 ini. Semuanya terjadi oleh karena Tuhan, Engkaulah yang menyertai kami. Kalau bukan Engkau yang menyertai kami, maka tidak mungkin kami ada di penghujung tahun 2020 ini. Itu sebabnya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Oleh karena pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu yang besar, yang luar biasa dalam hidup kami. Sampai pada saat ini. Di sisa beberapa jam terakhir, ketika kami akan meninggalkan tahun 2020 ini, biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada kami. Sampaikan firman-Mu. Sampaikan pesan-Mu Tuhan bagi kami di malam ini. Agar supaya kami sungguh-sungguh
merasakan kekuatan yang daripadamu Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui dengan pasti bahwa Engkau Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau akan menyertai kami sampai akhir, detik terakhir di tahun 2020 ini. Dan kami juga percaya Engkau akan membawa kami memasuki tahun 2021 yang akan datang. Itu sebabnya malam hari ini sampaikan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Roh Kudus malam hari ini. Kuatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Oleh kuat kuasa pengurapan Roh Kudus, biarlah berkarya dan bekerja di dalam kami. Secara khusus bagi semua jemaat Tuhan yang sedang menonton live streaming ini. Dan biarlah kami semua dikuatkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik buat kita. Sehingga kita bisa berada di penghujung tahun 2020 ini. Dan semuanya ini terjadi oleh karena kasih karunia dan kekuatan yang daripada Tuhan. Pertama-tama saya secara pribadi menyampaikan ucapan selamat Natal buat seluruh jemaat yang mengikuti live streaming ini. Dan seluruh jemaat JKI City Worship. Dan saya juga menyampaikan selamat menyongsong tahun 2021 yang segera akan kita masuki di tahun 2021 yang akan terjadi beberapa saat yang akan datang. Dan ini merupakan satu kesempatan yang baik bagi kita ketika kita masih ada pada malam hari ini di penghujung tahun 2020 dan kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk memasuki tahun 2021 yang akan datang dengan satu kepastian bahwa Tuhan pasti menyertai kita, Tuhan pasti menolong kita, dan Tuhan pasti memberkati kita. Katakan amin. Haleluya. Ketika saya berdiri malam hari di tempat ini, di tanggal 31 Desember tahun 2020 ini saya teringat beberapa puluh tahun yang lalu, kurang lebih 21 tahun yang lalu. Ketika saya berada dan melayani di kota Ambon, itu kurang lebih tanggal 31, bukan kurang lebih, memang pasti tanggal 31 Desember tahun 1988. Kami beribadah seperti ini, ibadah ya diikuti oleh seluruh jemaat karena belum terjadi pandemi seperti ini. Dan pada malam tanggal 31 Desember itu, saya benar-benar kaget ketika setelah saya berkhotbah dan kemudian akan mengakhiri ibadah dan harus melepaskan berkat bagi jemaat Tuhan. Dan di tengah-tengah itu saya sebentar dihentikan oleh Roh Kudus dan saya sadar persis. Ketika saya hampir menyampaikan berkat kepada jemaat, tiba-tiba Roh Kudus mendorong saya dan berkata kepada saya, sampaikan kepada jemaat bahwa beberapa jam kemudian, kurang lebih 2 jam kemudian, karena waktu itu kurang lebih sudah mendekati jam 10 malam. Saya masih ingat persis itu di Ambon Plaza, di lantai 4. Itu dulu waktu itu, tahun itu merupakan tempat yang paling bagus di kota Ambon. Dan saya berkata begini kepada jemaat bahwa sebentar,
Tuhan ingin berbicara kepada kita saat ini juga. Seperti ini, dan saya katakan, 2 jam kemudian kita akan mengakhiri tahun 1988, tapi ingat, tahun depan 1999 adalah tahun penderitaan. Saya kaget ketika suara Roh Kudus dengan jelas sekali datang kepada saya dan saya disuruh untuk menyampaikan itu. Dan saya mulai berpikir, kenapa? Tetapi saya mengingat kembali 2 bulan sebelumnya. Roh Kudus berbicara kepada saya itu kurang lebih awal November 1988 itu. Roh Kudus berbicara kepada saya untuk mempersiapkan jemaat untuk menghadapi yang namanya kesengsaraan, penderitaan, penganiayaan, dan pembunuhan. Sehingga selama 2 bulan terakhir itu saya terus berbicara atas dorongan Roh Kudus untuk mempersiapkan jemaat bagaimana supaya mereka siap dan kuat menghadapi tantangan yang waktu itu kami sendiri tidak sadar dan tidak berpikir akan terjadi kemudian nanti, 3 bulan kemudian. Kami sama sekali tidak tahu, tapi Roh Kudus hanya mendorong untuk mempersiapkan jemaat agar supaya mereka kuat di hadapan Tuhan. Mereka siap untuk mengalami yang namanya penderitaan, kesengsaraan, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Dan itu mengagetkan saya dan saya harus taat menyampaikan setiap hari, setiap minggu. Saya berbicara seperti itu dan saya tidak bisa menyampaikan apa yang saya mau sendiri. Dan saya harus terus menguatkan jemaat supaya mereka kuat di dalam Tuhan untuk menghadapi penderitaan yang akan terjadi. Dan saudara tahu, setelah tanggal 31 Desember 1988 itu, 19 hari kemudian, terjadi peristiwa yang sangat mengerikan di kota Ambon. Itu terjadi tanggal 19 Januari. Jadi 19 hari kemudian, itu peristiwa yang sangat mengerikan. Tapi saya selalu didorong oleh Roh Kudus untuk menyampaikan kepada jemaat agar supaya mereka kuat. Mereka bisa bertahan. Dan saya menyaksikan bagaimana jemaat itu memperhatikannya. Walaupun kadang-kadang karena beritanya tidak enak, saudara. Sampai saya pernah ditegur oleh seorang hamba Tuhan. Dan berkata, kalau bukan dari Tuhan, jangan disampaikan. Kemudian saya pulang, saya berdoa, saya bertanya kepada Tuhan, apakah saya masih boleh melanjutkan apa yang kau suruh? Dan Tuhan, Roh Kudus berbicara, terus jangan berhenti untuk menyampaikannya. Dan saya masih ingat persis tanggal 16 Januari 1999. Saya menyampaikan satu khotbah yang sangat mengerikan. Penghancuran dan pembinasaan. Itu 3 hari sebelum terjadi peristiwa itu. Dan itu mengerikan sekali. Tapi saya harus menyampaikan. Dan saya ingat sekali jemaat itu memperhatikan dengan baik. Dan saudara tahu, tanggal 19 Januari itu terjadi peristiwa kerusuhan yang berdarah, yang luar biasa terjadi. Dan belum pernah terjadi sebelumnya. Di kota Ambon. Dan tanggal 20 itu ada jemaat kami. 4 orang dibunuh, dibantai dengan cara yang sangat biadab. Mereka dipaksa untuk menyangkal Yesus. Dipaksa. Bukan dibunuh begitu aja. Dipaksa dulu untuk menyangkal Tuhan, menyangkal Yesus. Sebelum dibantai dan dibunuh. 4 orang, saudara. Kesaksiannya sangat dahsyat. Ada satu yang dipotong tangannya dan kemudian dibelah perutnya sambil menantang
supaya dia harus menyangkal Yesus. Tapi dia tetap berkata, Yesus itu Tuhan saya. Perutnya dibelah, ususnya terurai. Dan mereka memaksa dia menyangkal Yesus. Tapi dia tetap bertahan dan dia kuat. Dan dia masih berkata, Yesus Kristus itu Tuhan saya. Dan akhirnya mereka tidak lagi bisa sabar menanti penyangkalannya. Dan mereka memotong lehernya. Dan dia mati. Di depan banyak orang, saudara. Dia tidak pernah menyangkal Yesus. Karena dia kuat. Dia kuat di dalam Tuhan. Tiga orang yang lain dibunuh dengan cara yang sangat biadab. Satunya ditusuk di sini kepalanya. Dengan tombak, saudara, dibor. Dan kemudian dipaksa menyangkal Yesus. Tapi dia tidak pernah mau menyangkal Tuhan. Dan di akhirnya mati. Satunya dibor dari dada sini dengan tombak juga, saudara. Dipaksa menyangkal Yesus. Tapi dia tidak mau menyangkal Yesus. Dan dia harus mati. Dan satunya dipotong. Hancur, ditebas sampai mati. Tapi mereka semua tidak pernah menyangkal Yesus. Kenapa? Karena mereka kuat di dalam Tuhan. Mereka bertahan sampai akhirnya. Dan mereka selamat. Kenapa? Karena saya berkali-kali mengingatkan mereka. Kalau kamu menyangkal Tuhan, Tuhan Yesus pun akan menyangkal kamu. Di hadapan Bapanya di surga. Dan di hadapan para malaikat Tuhan. Dan mereka bertahan sampai akhirnya. Di malam hari ini, di penghujung tahun 2020 ini. Tema yang sangat luar biasa malam hari ini. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Mari kita perhatikan ayat ini. Luar biasa sekali ayat ini. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Ini dahsyat dan luar biasa. Ketika kita memperhatikan firman Tuhan ini. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada kita malam hari ini. Finishing power. Artinya kita harus mengakhiri di dalam kekuatan. Baik mengakhiri tahun 2020 maupun mengakhiri apa saja di dalam kehidupan ini. Termasuk mengakhiri kehidupan kita, akhir hidup kita. Kita harus tetap kuat di dalam Tuhan, katakan amin. Kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Karena inilah kehendak Tuhan bagi kita. Tuhan tidak menghendaki supaya kita menjadi lemah. Memang terkadang ketika kita mengalami permasalahan, pergumulan, dan tantangan hidup ini, seringkali itu membuat kita menjadi tawar hati dan membuat kita menjadi lemah. Karena firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10, dikatakan di situ bahwa kalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Saudara, tantangan hidup, masalah, badai kehidupan yang datang menerpa hidup kita, seringkali itu membuat kita menjadi tawar hati. Dan firman Tuhan jelas berkata tadi, bahwa kalau kita tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatan kita. Kita bersyukur kalau di sepanjang tahun 2020 ini Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita masih hidup hari ini. Itu bukan karena kekuatan kita sebenarnya. Tapi itu karena kekuatan yang daripada Tuhan. Ada banyak orang tidak bisa mencapai garis akhir di tahun atau detik terakhir di tahun 2020 ini. Oleh karena mereka tidak kuat bertahan sampai akhirnya. Mereka tidak kuat menghadapi masalah. Mereka tidak kuat menghadapi tantangan. Mereka tidak kuat menghadapi badai kehidupan. Mereka tidak kuat menghadapi yang namanya sakit penyakit pandemi COVID-19 ini.
Ada banyak sekali orang yang tidak bisa bertahan menghadapinya dan harus segera mengakhiri hidupnya atau berakhir hidupnya. Tapi kalau kita masih ada sampai malam hari ini, kita bersyukur karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Dia menopang kita dengan kekuatannya sehingga kita masih bertahan, kita masih kuat, kita masih bisa hidup hari ini. Oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita perhatikan beberapa contoh yang bisa memberikan dorongan bagi kita agar supaya kita bisa tetap bertahan di tengah masalah dan pergumulan hidup kita sampai akhir hidup kita. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, kita membaca dan mempelajari Rasul Paulus yang bisa bertahan di dalam Tuhan sampai akhir hidupnya. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-6 berkata, Rasul Paulus berkata begini, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini dahsyat dan luar biasa. Rasul Paulus, dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Wah, ini orang yang sangat luar biasa. Kalau kita membaca kesaksian hidup Rasul Paulus, dia merupakan rasul yang luar biasa mengalami penderitaan, tekanan oleh karena Injil. Dan dia rela untuk menderita karena Injil. Dia banyak mengalami penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, kelaparan, ketelanjangan. Dia juga dipukul, dianiaya, bahkan dia hampir mati, saudara. Tetapi dia bisa bertahan sampai garis akhir, detik terakhir hidupnya, karena kekuatan yang daripada Tuhan. Itulah sebabnya dia bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kita perlu belajar dari Rasul Paulus bahwa dia adalah orang yang luar biasa. Hidupnya, dia berkata, di dalam kelemahanku, justru itulah kuasa Allah semakin dinyatakan, semakin berlimpah-limpah di dalam hidupku. Rasul Paulus bisa bertahan sampai akhirnya, bukan karena kekuatannya, tetapi oleh karena kekuatan, kuasa Tuhan yang dianugerahkan kepadanya. Itu sebabnya dia mendorong kepada kita supaya kita kuat di dalam Tuhan. Dia menghendaki kepada jemaat di Efesus dan juga kepada kita semua yang adalah jemaat Kristus, agar supaya kita dikuatkan di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan. Apalagi hari-hari ini, saudara. Kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Tetapi ada banyak prediksi-prediksi yang disampaikan kepada kita untuk tahun yang akan datang. Ada banyak prediksi-prediksi yang kadang-kadang membuat kita menjadi khawatir dan takut. Salah satu contohnya adalah 2 hari yang lalu, Departemen atau Badan Kesehatan Dunia WHO berkata bahwa dunia harus bersiap menghadapi pandemi yang lebih parah di tahun yang akan datang. Dan saya berpikir ini mengerikan dan ini mengkhawatirkan kita. Sehingga kalau kita tidak kuat di dalam iman hari ini,
Maka ketika nanti kita memasuki tahun 2021 yang akan datang, kalau kita memasukinya dengan kekhawatiran, maka pasti kecillah kekuatan kita. Karena firman Tuhan jelas berkata tadi dalam Amsal 24 ayat yang ke-10 itu bahwa jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatan. Itu sebabnya kita harus kuat di dalam Tuhan. Rasul Paulus menginginkan dan mendorong kita agar supaya kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, sehingga kita bisa bertahan menghadapi tantangan, persoalan, masalah yang terjadi dalam hidup ini, yang terjadi di dalam dunia ini, kita bisa bertahan sampai akhirnya. Saya percaya semua kita pasti ingin supaya bertahan. Dan untuk bertahan di dalam dunia yang sukar ini, maka diperlukan kekuatan dan kuasa dari Tuhan. Katakan amin. Karena tidak seorang pun yang bisa berkata dia akan bertahan hidup untuk selama-lamanya. Seperti Chail Anwar berkata bahwa aku mau hidup 1000 tahun lagi. Sulit untuk tercapai hal itu, saudara. Kurang lebih 2 minggu yang lalu, saudara, teman saya di Bandung. Orangnya sehat, umurnya baru 45-46 tahun. Sangat sehat dan sangat kuat. Tiba-tiba sakit di rumah. 2 hari panas dingin, saudara. Batuk, flu, pilek. Dan hari ketiga dibawa ke rumah sakit. Dan di swab dan kemudian ternyata dia terinfeksi virus corona. Dan 1 hari kemudian dia meninggal. Padahal badannya kuat. Kelihatannya kekar, sehat, biasa-biasa saja, tapi dia tidak bisa bertahan menghadapi yang namanya virus corona. Inilah yang mengkhawatirkan manusia hari-hari ini. Tetapi malam hari ini, saya mau beritahukan kepada kita semua, bahwa firman Tuhan menjamin bagi kita, bahwa Tuhan akan mengaruniakan kekuatannya kepada kita, supaya kita bisa bertahan sampai akhir hidup kita. Mari kita perhatikan contoh yang kedua. Ada seorang nabi yang hebat. Namanya Musa. Ini nabi yang sangat hebat. Karena nabi ini juga penuh dengan penderitaan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-34. Ayat yang ke-7 berkata begini. Musa berumur 120 tahun. Ketika ia mati, matanya belum kabur. Dan kekuatannya belum hilang. 120 tahun. Matanya masih terang. Kekuatannya belum hilang. Ini hebat, saudara. Ini hebat. Ini manusia yang super. Bayangkan seorang Musa yang umurnya 120 tahun. Itu bisa tetap kuat. Dan saya sangat kagum sekali karena firman Tuhan berkata, kekuatannya belum hilang. Hebat sekali, saudara. Padahal kalau kita membaca, menyelidiki kisah tentang Musa ini, sejak lahir itu sudah mengalami tantangan. Karena pada waktu itu saudara, Firaun harus membunuh semua anak laki-laki yang lahir dari ibu-ibu orang Yahudi, saudara. Bersyukur Musa ini selamat dan dia bisa diangkat dan hidup di tengah-tengah kerajaan Mesir pada waktu itu. Tetapi pada umur 40 tahun, dia harus meninggalkan seluruh kemewahan di dalam istana Firaun. Dan dia pergi ke padang gurun selama 40 tahun. Padang gurun Midian, selama 40 tahun dia tinggal di sana dan menggembalakan kambing dan domba milik mertuanya. 40 tahun hidup di padang gurun. Waktu saya pergi ke Israel beberapa tahun yang lalu, saya pergi
ke tempat itu dan mereka menunjukkan kehidupan Musa di padang gurun Midian itu, saudara. Dan saya berpikir, bagaimana mungkin kita bisa hidup nyaman di tengah-tengah padang gurun seperti itu. Tapi luar biasa, Musa bisa bertahan selama 40 tahun. Sehingga pada usia 80 tahun, dia diutus oleh Tuhan pergi kembali ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Dan sebenarnya umur yang seperti itu seharusnya sudah bau tanah dan siap-siap untuk mati, saudara. Tetapi yang sangat luar biasa, di usia yang ke-80 Musa pergi dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kalau saudara baca kisah-kisah tentang bagaimana orang Israel keluar dari Mesir, disertai dengan tanda-tanda ajaib yang dahsyat, yang luar biasa yang dilakukan oleh Musa. Itu menandakan bahwa Musa ini disertai oleh Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepadanya, sehingga dia bisa menjadi alat Tuhan dan dipakai oleh Tuhan sebagai pemimpin bangsa Israel untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tetapi saudara perhatikan baik-baik. Setelah keluar dari tanah Mesir, bukannya langsung pergi ke Israel, tanah perjanjian itu, yang sebenarnya kalau dia keluar langsung dari Mesir, perjalanan kaki aja itu kurang lebih 3 minggu, paling lama 1 bulan lah. Tapi saudara, ternyata harus diputar lagi selama 40 tahun di padang gurun. Musa yang pada saat itu harus menghadapi bangsa Israel yang keras tengkuk, keras kepala. Belum lagi menghadapi tantangan dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya pada waktu itu untuk berperang, saudara. Tetapi yang sangat luar biasa, Musa masih tetap kuat di dalam Tuhan. Dia masih bisa berperang dan mereka mengalahkan musuh-musuh mereka selama 40 tahun. Ini ajaib sekali dan sangat luar biasa. Dan kenapa Musa bisa bertahan sampai usia 120 tahun? Karena Tuhan mengaruniakan kepadanya kekuatan. Katakan bersama-sama saya, kekuatan. Kalau bukan kekuatan yang dari Tuhan, Musa tidak bisa bertahan di usia 120 tahun. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-68, ayat yang ke-36 berkata begini. Mulai ayat yang ke-35 berkata begini. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel. Kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, dia yang mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Tuhan. Rahasia kenapa Musa bisa tetap kuat dan tidak hilang kekuatannya di usia 120 tahun. Karena Tuhan mengaruniakan kepadanya kekuatan dan kuasa. Waktu kami juga tiba di Yordania, naik ke Bukit Nebo untuk memandang tepi barat Sungai Yordan dan tanah perjanjian itu, saudara. Saya berpikir, bagi kita yang sudah umur 60 tahun ke atas, itu sangat sulit untuk melihat, saudara. Harus pakai teleskop baru bisa lihat. Sampai kejauhan di Libanon, karena diberitahu dia harus melihat sampai ke gunung-gunung Libanon. Dan itu jauh sekali, saudara. Jauh sekali. Tapi Musa bisa melihatnya. Wah, saya berpikir, karena waktu itu saya juga tidak sempat melihat, hanya bisa melihat sejauh mata ya hanya di perbatasan Yordania dengan Israel. Itu pun terbatas, saudara. Tapi yang luar biasa, Musa harus bisa melihat sampai ke gunung-gunung Libanon. Matanya masih bisa melihat.
Dan dia bisa naik ke gunung Nebo itu. Dan dia berdiri di atas sana. Dan Tuhan mengizinkan dia melihat tanah perjanjian. Kenapa? Karena Tuhan mengaruniakan kepadanya kekuatan. Amin. Kita hanya bisa melihat tanah perjanjian dan masuk ke tanah perjanjian itu kalau Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kalau enggak bisa. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 berkata begini. Tetapi orang yang bertahan sampai akhirnya, mereka akan selamat. Orang yang bertahan sampai akhirnya akan selamat. Dan untuk bisa bertahan sampai pada akhir hidup ini, dan kita tetap kuat di dalam Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, tetap mengiringi Tuhan sama seperti Paulus yang berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan. Itu hanya bisa terjadi kalau Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Paulus berkata di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Hari-hari ini saudara, oleh karena pandemi COVID-19 ini, maka ada banyak penderitaan yang terjadi di dunia ini. Baru untuk pertama kali dalam sejarah dunia, pandemi ini, wabah ini bisa menyebar merata di seluruh muka bumi ini. Karena sebelum-sebelumnya memang ada virus flu burung, ada virus Ebola, tipes dan sebagainya. Tapi itu hanya terjadi di beberapa area wilayah negara tertentu dan tidak menyebar merata di seluruh dunia. Tapi hari ini saudara, kita sedang melihat dan menyaksikan bahwa bumi ini sedang merana. Bumi ini sedang mengalami penderitaan. Kita manusia yang hidup di dalamnya sedang mengalami tekanan yang berat oleh karena pandemi COVID-19. Mengakibatkan penderitaan di dalam tubuh jasmani ini. Sakit penyakit yang begitu dahsyat, yang luar biasa. Yang sampai hari ini sudah mewabah dan menjangkiti kurang lebih 80 juta orang di seluruh dunia. Dan ini mengkhawatirkan sekali. Sehingga kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan hari-hari ini, maka ketika nanti kita masuk di dalam tahun 2021 nanti, maka saya khawatir ada banyak orang yang tidak akan bisa bertahan dan mengakhiri hidupnya. Karena sudah terjadi sepanjang tahun 2020 ini. Banyak orang yang sudah mengakhiri hidupnya karena mereka tidak kuat bertahan menghadapi tantangan, badai hidup, dan masalah yang terjadi dalam hidup mereka. Oleh karena penderitaan sakit penyakit dan kemudian masalah ekonomi yang menimpa bumi ini. Sehingga menyebabkan ada banyak orang tidak bisa bertahan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita memiliki Allah Israel. Yang luar biasa, dahsyat, dan hebat. Dia mengaruniakan kekuatan dan kuasa kepada kita umatnya. Agar supaya kita bisa bertahan menghadapi tantangan apapun yang terjadi ke depan. Kita bisa bertahan oleh karena kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Secara cepat, mari kita perhatikan beberapa hal yang penting. Ini pesan Tuhan bagi kita. Agar supaya kita bisa memasuki tahun 2021 nanti. Bersama Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita bersyukur kalau Tuhan menyertai kita dan memberikan kekuatan kepada kita.
Sehingga kita mengakhiri tahun 2020 ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Maka kita harus percaya juga bahwa nanti di tahun 2021 Tuhan juga akan menyertai kita, akan menolong kita, dan akan mengaruniakan kepada kita kekuatan agar supaya kita bisa bertahan. Bukan hanya tahun 2021, tapi tahun-tahun ke depan sampai Tuhan Yesus datang. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, perhatikan baik-baik. Ini pesan Tuhan bagi kita semua. Di dalam Yosua pasal yang pertama. Berkata begini. Perhatikan ayat yang ke-7. Atau kita baca dari ayat yang ke-6. Ya, lebih bagus mulai ayat yang ke-5. Yosua pasal 1 ayat yang ke-5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan yang sama yang menyertai kita di tahun 2020, yang memberikan kekuatan kepada kita. Dia berjanji kepada kita pada malam hari ini. Dia akan menyertai kita di sepanjang tahun 2021 nanti. Dan dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Wabah corona boleh mengamuk. Tetapi kita bersyukur. Tuhan berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Saudara, ambil janji ini, pegang ini. Tuhan berjanji malam hari ini. Apapun tantangan persoalan, wabah corona, itu tidak akan menghancurkan hidup kita. Karena Tuhan menyertai kita, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Ayat yang ke-6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang disertai oleh kekuatan kuasa Tuhan. Itu sebabnya kalau kita ingin supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, dan berhasil dan beruntung kemanapun kita pergi di tahun 2021 nanti, maka kita harus bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita harus setia kepada Tuhan, dengar-dengaran dan mencintai firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kita berjalan mengikuti arahan tuntunan firman Tuhan. Dan janji Tuhan berkata, engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Kita percaya, kalau kita tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan, berjalan sesuai dengan firman Tuhan dan kebenarannya, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka saya punya keyakinan yang besar, bahwa di tahun 2021 nanti, saudara dan saya akan beruntung. Katakan amin. Kita akan beruntung. Ini janji Tuhan buat kita. Yang ketiga, firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang ketiga, kita bukan saja hidup sesuai dengan firman Tuhan, tapi kita harus merenungkannya siang dan malam.
firman Tuhan harus direnungkan siang dan malam. Hari-hari ini teknologi informasi, HP, itu semuanya memudahkan kita untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Yang matanya sudah kabur, yang susah untuk membaca, kita bisa dengar. Ya. Bahkan kalau yang tidak bisa dengar sekalipun, tetapi masih bisa melihat, kita masih bisa melihat ada yang pakai bahasa isyarat. Sehingga orang bisa mengerti. Mazmur pasal yang pertama itu berkata bahwa kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apa saja yang dikerjakan kita pasti berhasil dan beruntung. Amin. Amin. Kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu sebabnya rahasianya agar supaya kita kuat di dalam Tuhan. Kita harus tetap hidup di dalam firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan engkau akan kuat di dalam Tuhan. Dan bukan engkau kuat di dalam Tuhan saja. Tetapi engkau akan berhasil dan beruntung. Sekalipun di sana sini banyak kebangkrutan. Tetapi orang yang hidup sesuai dengan janji Tuhan. Tetap percaya kepada janji Tuhan. Mereka akan berhasil dan beruntung. Saya punya teman yang pengusaha, saudara. Di tengah-tengah pandemi ini banyak sekali perusahaan yang bangkrut dan tutup, saudara. Tapi saya menyaksikan bagaimana mereka tetap berdoa, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Setiap hari, siang dan malam, Senin sampai Minggu. Setiap hari. Wah, saya berpikir hebat. Dia bukan seorang pendeta, dia pengusaha. Biasanya pengusaha, ya suruh hamba Tuhan berdoa, saudara. Ya kasih perpuluhan, suruh hamba Tuhan berdoa, selesai. Tapi ini, mereka tidak seperti itu, saudara. Dan mereka melakukan itu setiap hari. Tidak pernah berhenti. Sampai hari. Saya melihat sendiri dan menyaksikan sendiri bagaimana mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan justru di tahun 2020 ini, banyak perusahaan bangkrut, PHK, tapi justru perusahaannya diberkati secara luar biasa. Diberkati secara luar biasa. Karyawan bukan di PHK, tapi ditambah lagi. Aset dibangun. Oh, luar biasa sekali dan jarang terjadi seperti itu. Kenapa bisa terjadi? Karena mereka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya melihat sendiri. Dan itu hebat, saudara. Ya, itu benar-benar terjadi, saudara. Ya, itu sebabnya, saudara, mari kita tetap hidup di dalam Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita dan akan menolong kita dan membuat kita berhasil dan beruntung di tahun 2021 yang akan datang. Ayat yang ke-9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, firman Tuhan berkata tadi dalam Amsal 24 ayat yang ke-10 itu, kalau engkau kecil hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatan. Tetapi firman Tuhan berkata kepada Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan tawar hati. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada. Penderitaan, kesesakan besar boleh datang menimpa hidup kita yang sedang terjadi di dunia ini. Tetapi jangan engkau kecut dan tawar hati. Karena Tuhan berjanji untuk menyertai saudara dan saya. Amin. Tuhan berjanji menyertai kita semua. Tuhan yang sudah menyertai kita di tahun 2020. Tuhan yang sama, Tuhan Yesus. Dia akan menyertai kita di sepanjang tahun 2021 nanti. Dan bukan saja dia menyertai kita, tapi dia akan membuat kita berhasil dan beruntung.
Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20 bagian terakhir. Tuhan Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan alam ini. Mari kita angkat tangan. Pegang janji Tuhan malam. Saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara sedang menyaksikan live streaming ini. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Dia menyertai kita. Dia Allah Immanuel. Dia ada dimanapun. Bahkan Tuhan Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Malam hari ini, Tuhan Yesus ada di rumahmu. Tuhan Yesus ada di kamarmu. Dia ada di sampingmu. Dan Dia berkata, aku menyertai engkau. Aku mengaruniakan kekuatan dan kuasa kepadamu. Agar supaya engkau bisa bertahan. Menghadapi apapun masalah yang sedang engkau hadapi hari ini. Baik itu masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah kesehatan. Dengar baik malam hari ini. Tuhan Yesus ada di sampingmu. Dan Dia berjanji untuk memberikan kekuatan dan kuasa kepadamu. Sehingga engkau bisa mengalami mujizatnya. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus berkata, di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa dan tenaga kepadamu, agar supaya engkau dapat menguasai setan-setan dan menyembuhkan segala penyakit. Malam hari ini, demi nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun engkau berada saat ini, buka hatimu, terima kuasa Tuhan. Terima kuasa Tuhan. Tuhan Yesus berkata, aku telah memberikan kuasa kepadamu. Aku telah memberikan kunci kerajaan Allah kepadamu. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Itu sebabnya demi nama Yesus Kristus Tuhan, aku melepaskan kekuatan dan kuasa dari surga turun atas seluruh jemaat Tuhan yang sedang mengikuti live streaming ini. Dalam nama Yesus, kuasa untuk mengatasi berbagai masalah, kuasa untuk mengusir setan-setan, kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Oleh sebab itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan kuasa Allah dan kekuatannya yang menyembuhkan segala penyakit, yang memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah, yang meneguhkan hati yang kecewa dan tawar. Saat ini juga, demi nama Yesus Kristus, terimalah kekuatan yang daripada Tuhan, agar supaya engkau bisa bertahan sampai detik terakhir di tahun 2020 ini. Dan engkau bisa memasuki tahun 2021 yang akan datang. Karena engkau kuat di dalam Tuhan. Imanmu tetap kuat di dalam Tuhan. Engkau tetap kuat di dalam Tuhan dan kuasanya. Sehingga engkau bisa bertahan sampai kesudahan alam ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar malam hari ini. Hamba-Mu terbatas di dalam kata-kata. Tetapi doaku malam hari ini Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus menolong setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini melalui live streaming ini. Sehingga iman mereka menjadi kuat. Dan mereka kuat di dalam Tuhan
di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dan hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau Tuhan menyertai mereka. Biarlah Engkau membuat mereka berhasil dan beruntung di sepanjang tahun 2021 yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan Yesus dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang sudah datang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Marilah saya mengajak saudara, beberapa jam lagi kita akan menutup tahun 2020 dan kita segera masuk ke tahun yang baru 2021. Tidak ada yang lebih saya katakan buat saudara, tapi marilah saya mengajak saudara untuk menyembah Dia. Yesus Tuhan yang ajaib saudara. Beri waktu sejenak 2-3 menit di rumah saudara. Saudara sambil kita membuka kedua tangan kita beri penyembahan kita. Yang bisa berbahasa roh, kita menyembah Dia dalam roh saudara. Beri pujianmu sama Tuhan sampai kau katakan Tuhan terima kasih. Ialah lama, teki lalamu. Hinaya lamu, ialah lama, takaya lamu se. Ya lama, takaya lamu se, nalalamu. Haleluya, haleluya. Oh ya, rarabata karalamu. Oh, naya ralamata kiralababasa. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu. Haleluya. Oh ya, rarabo, sekia raralabalaba. Mari puji ya saudara. Biar hadirat Tuhan datang memenuhi rumah saudara. Memenuhi hati saudara. Oh, rarabo, sekia raralaba. Haleluya, haleluya. Biar engkau disegarkan. Minta Tuhan melawat engkau. Minta Tuhan menjamah engkau. Oh, kira lama-lama takkan. Kami memuji engkau, ya Yesus. Oh, ralama takera lama pa. Oh, rama takara lama, ya lama, ya lama, lama. Oh, haleluya, haleluya. Engkau temui Dia, temui Tuhan, temui Tuhan. Oh, sekera lama. Haleluya, haleluya. Kira lama. Ya lama. Oh, Jesus. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Oh, kira lama. Oh, sekira lama. Penuhi kami Tuhan. Oh, biar kami menutup tahun ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Oh, lama. Ya, kira lama. Oh, kekuatan-Mu Tuhan berlimpah-limpah.
Oh, rabata kere raba laba 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 laba. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh. Kere raba laba 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 laba. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, saya merasakan hadirat Tuhan, Saudara. Ketika kita menyembah bersama-sama, saya merasa sekali Tuhan hadir di dalam ruangan ini, Saudara. Saya berdoa dalam nama Yesus, Engkau menutup jam-jam terakhir tahun ini dengan hadirat Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus menjamah Engkau, melawat Engkau. Seisi rumahmu dilawat. Biar Engkau dipenuhi hadirat Tuhan. Korabata kera Bapa. Dimanapun Engkau berada, buka kedua tanganmu. Orabataka, potokora maseke. Roh Kudus menjamah Engkau. Tanganmu diberi kekuatan yang baru. Orabasekerewe. Anggur yang baru, terima di atas tanganmu. Terima dalam nama Yesus. Minyak yang baru turun mengurapi engkau. Orebekekeraba. Kotok songkaraba tekerabo tokoyaba. Inilah Yesua Hamasia menjamah engkau. Korabaseke. Haleluya. Haleluya. Harabababarabarabatakerababa. Oh, ralabatakarabatakerabababasakerabotokerababateke. Hinaralabatake. Oh, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Isi waktu saudara. Isi hati saudara dengan hadirat Tuhan. Isi penuhi saudara. Minta Roh Kudus memenuhi sampai engkau penuh. Engkau penuh malam ini, engkau dipenuhi. Yerere baba. Sama Tuhan, sama. Biar engkau bersuka cita. Engkau melihat anugerah tanah yang baru. Tanah yang penuh susu dan madu.
pasti merasakan engkau di rumah sedang merasakan hadirat Tuhan. Saudara, minta Tuhan lawat saudara. Ya Allah, Ya Allah, Oh, ya Allah, kira lamu. Oh, lama, ire ba, oh, se kira lama. Oh, lama ko, se kira lama. Haleluya, haleluya. Hadirat Tuhan kuat saudara. Akhiri tahun ini dengan ucapan syukur. Ya lalamu. Haleluya. Oh, haleluya. Kami memuji semua kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Oh Jehovah, I worship you. Abba Father, I run to you, my everything. I give my heart to you. Oh, Sharon, you're my Oh Jehovah, oh Jehovah, oh I worship you. I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're mine. Katakan lagi, katakan oh Jehovah, I worship you. Abba Father, I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan kalau kami masih bisa berdiri sampai pada malam ini. Bukan karena kuat dan gagahnya kami Tuhan. Tapi semua karena kekuatan yang berlimpah-limpah yang datang daripada-Mu. Kami bisa menikmati kasih karunia-Mu sampai pada malam ini. Bukan karena kehebatan dan kepintaran kami Tuhan, tapi semua hanya karena kemurahan-Mu semata. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau terus menyertai setiap umat-Mu yang ada di rumah. Kami tahu musim yang tidak lazim kami lewati ini. Musim yang berat Tuhan. Penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa di udara sedang memanah. Tapi kami tahu kami ada sampai hari ini. Semua karena perisai-Mu Tuhan yang menudungi setiap kami. Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus yang ajaib.
Kami boleh berjalan dari langkah demi langkah, hari demi hari Tuhan, sampai pada malam ini. Kami tahu semua karena Engkau yang menuntunnya. Kami melepaskan semua apa atribut yang kami bawa malam ini. Kami meminta ampun Tuhan. Kami meminta ampun Tuhan. Biarlah setiap kami menerima pengampunan Tuhan. Setiap kesalahan yang kami perbuat di sepanjang tahun ini, itu Engkau sendiri yang datang mengampuni dan melawat setiap kami dengan kasih-Mu. Sehingga kami boleh masuk di tahun yang baru dengan hati yang baru, dengan bejana hidup yang baru. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa setiap umat-Mu tetap terpelihara oleh kasih sayang Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, nama Tuhan Yesus, menyertai saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Boleh katakan amin dan tekan tombol love. Tuhan menyertai saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah boleh bergabung bersama dengan kami di ibadah akhir tahun melalui live streaming atau siaran online. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Arthur Manari yang sudah memberkati kami semua lewat pelayanan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa dan terus percaya kiranya Tuhan Yesus membalas berkat kepada Bapak Pendeta Arthur dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan juga bersama dengan keluarga. Sebagai informasi bahwa pada besok hari kami akan mengadakan ibadah awal tahun atau ibadah tahun baru di hari Jumat tanggal 1 Januari tahun 2021, masih dengan siaran online atau live streaming di grup Facebook City Worship at Miracle Center pada jam 10 pagi. Dan juga informasi kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari tahun 2021 kami akan mengadakan ibadah tatap muka di tempat ini di Gereja City Worship M-Icon Convention Center disertai dengan perjamuan kudus pada jam 10 pagi. Sekali lagi kami menginformasikan bahwa ibadah pada hari Minggu tanggal 3 Januari tahun 2021 kami membuka ruang ibadah untuk Bapak Ibu Saudara boleh hadir bersama-sama dengan kami beribadah bersama di tempat ini Gereja City Worship di M-Icon Convention Center yang disertai dengan perjamuan kudus dan ibadah pada besok hari tanggal 1 Januari dan pada hari Minggu tanggal 3 Januari akan dilayani oleh Bapak Gembala Pastor Yeremia Lim. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan menutup ibadah kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kekasih. Kita akan mengangkat pujian, segala pujian bagimu Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujang bagiku. Kaulah pujian dan syukur bagiku.
Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan Allah kami adalah Bapa yang setia, yang sudah menyertai kami di sepanjang tahun 2020 ini. Kami bersyukur untuk segala kebaikan kemurahan-Mu Tuhan, yang telah Engkau nyatakan bagi hidup kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk keuangan yang Tuhan juga berikan bagi kami. Kami juga bersyukur karena roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna, kudus dan tak bercacat di sepanjang tahun 2020 ini. Oleh karena kekuatan kuasa-Mu Tuhan Yesus yang menopang hidup kami. Kami bersyukur di malam hari ini, kami umat-Mu, Gereja JKI City Worship, boleh datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Menanti-nantikan Engkau Tuhan di penghujung tahun 2020 ini. Dan satu hal kami percaya, bahwa janji firman-Mu berkata, orang yang menanti-nantikan Engkau Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Itu sebabnya kami percaya semua kami yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah akhir tahun pada malam hari ini, baik yang ada di ruangan ini maupun di rumah masing-masing, maupun dimanapun berada yang mengikuti live streaming ini. Kami percaya kami semua pada malam hari ini telah mendapatkan kekuatan yang baru, yang memungkinkan bagi kami untuk berjalan mengakhiri tahun 2020 ini bersama Tuhan, yang akan terus menyertai kami dengan kekuatan yang baru itu, untuk memasuki tahun 2021 yang akan datang. Dari awal sampai pada akhir tahun 2021 nanti, kami percaya Engkau Tuhan menyertai kami dengan kekuatan kuasa-Mu yang besar. Hamba-Mu berdoa memberkati Bapak Gembala Sidang Pastor Yeremi Lim, yang Engkau sudah pilih dan Engkau sudah tetapkan untuk menggembalakan umat-Mu di City Worship ini. Biarlah tangan-Mu yang kuat menopang dan menyertai dia. Pengurapan kuat kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas itu terus menopang dia dan memampukan dia untuk tetap berdiri di hadapan-Mu Tuhan, membawa jemaat Tuhan yang Kau percayakan kepadanya untuk tetap setia mengikuti Tuhan, kuat di dalam Tuhan sampai seluruh akhir hidup mereka. Berkati keluarga hamba-Mu Tuhan. Engkau menyertai, Engkau sertai, Engkau tolong, Engkau kuatkan seluruh hidup mereka dalam nama Yesus. Pengembalaan yang ada di dalam gereja ini, Tuhan tolong dan Tuhan menyertai. Tuhan buat berhasil dan beruntung di tahun 2021 yang akan datang. Khususnya pembangunan yang sedang terjadi. Biarlah Tuhan menyertai, menolong, memberkati, dan menyelesaikannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh pengurus pelayan yang ada, pengerja, Tuhan memberkati, Tuhan urapi, Tuhan memberikan kesehatan, roh yang sungguh-sungguh setia untuk melayani Tuhan. Dan juga roh yang mau untuk bekerja sama, kesehatan untuk bekerja bersama melayani Tuhan. Satukan hati hamba-hamba Tuhan di tempat ini ya Tuhan dalam nama Yesus. Dan biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau di dalam gereja-Mu ini. Seluruh jemaat Tuhan yang ada, hamba-Mu berdoa Tuhan memberkati,
Tuhan sertai, Tuhan tolong. Dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, studi anak-anak, Tuhan memberkati. Dan Tuhan tolong setiap hidup mereka. Dan biarlah di tahun 2021 nanti, seluruh jemaat Tuhan di JKI City Worship Manado, semuanya tetap kuat di dalam Tuhan, setia mengikuti Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, berpegang kepada janji-janji Tuhan. Dan doa hamba-Mu malam hari ini, biar Tuhan membuat mereka semua berhasil dan beruntung dalam seluruh jalan hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur kami ada di dalam bangsa ini. Dan kami tahu Engkau menempatkan kami di bangsa ini, agar supaya kami dapat menjadi alat-Mu Tuhan untuk menerangi bangsa ini. Oleh sebab itu malam hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau mengulurkan tangan-Mu, menolong bangsa kami. Pulihkan keadaan bangsa kami yang semakin hari semakin sekarat. Oleh karena wabah pandemi COVID-19, Tuhan ulurkan tangan-Mu, sembuhkan bangsa kami. Sembuhkan mereka yang sakit. Baik yang ada di rumah-rumah, di rumah sakit, di tempat-tempat isolasi. Ulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus. Sembuhkan mereka semuanya dari virus corona dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa memohon hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan turun atas para pemimpin kami, khususnya presiden dan wakil presiden, agar supaya mereka dapat membuat kebijakan-kebijakan yang tepat, sehingga bangsa ini boleh cepat keluar dari kesukaran yang sedang terjadi hari-hari ini. Berkati Sulawesi Utara, berkati kota Manado dalam nama Yesus. Gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan. Jadikan gereja-Mu terang dan ajaib untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi dunia ini. Supaya dunia percaya, dunia tahu, dunia mengakui, dunia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja di atas segala raja, yang berkuasa di surga dan di bumi, yang sudah datang dan yang akan datang untuk yang kedua kalinya. Dan kami percaya Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini, Tuhan kembalikan urapan yang baru, dan Tuhan memberkati seluruh hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk tahun 2020, dan kami juga bersyukur untuk tahun 2021 nanti. Dan kami tahu, kami percaya Engkau pasti menyertai kami, Engkau pasti menolong kami, Engkau pasti memberkati kami. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di dalam ruangan ini, maupun saudara yang ada di rumah masing-masing, ataupun dimanapun engkau berada, yang sedang mengikuti live streaming ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah wajahmu, dan angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah segala kebaikan, kebajikan dan kemurahan, serta keselamatan, keberhasilan dan keberuntungan yang berasal dari Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus, tetap tinggal menyertai kita sampai di akhir tahun 2020 nanti. Dan memasuki tahun 2021 yang akan datang. Bahkan sampai selama-lamanya. Biarlah tetap menjadi bagian hidup kita. Sampai Tuhan Yesus Kristus
datang untuk yang kedua kalinya. Dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap orang yang percaya dan telah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Selamat malam. Selamat menyongsong tahun baru.